Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dimanapun kalian berada, masih bersama kami di sini untuk membahas soal-soal pretest PPG. Semoga di tahun ini kita bisa jaring dan bisa ikut PPG dalam jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati apa yang telah kita kerjakan dalam upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya untuk mengikuti PPG dalam jabatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga kecuali ini berarti yang bukan penanaman modal atau kerjasama tapi dengan sistem bunga. Apakah A, bank konvensional? Apakah yang B, bank muamalat? Yang C, bank non-Islam? D, bank rakyat Indonesia? E, bank sentral Asia? Manakah jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini? Kita cari dulu kata kuncinya. Bahwasanya di situ ada kata-kata dengan sistem bunga. Nah, sistem bunga berarti ini adalah bukan bank Islam. Berarti jawaban yang kecualinya mana? Seperti itu ya. Apakah bank konvensional? Ya, ini bank konvensional ini benar karena dia menggunakan sistem bunga bank. Kemudian bank muamalat, apakah bank muamalat? Apakah non-Islam? Ya, non-Islam ini juga menggunakan sistem bunga bank. Apakah bank rakyat Indonesia? Ya, ini bank rakyat Indonesia ini juga bank konvensional cabangnya. Nah, yang E, bank sentral Asia atau BCA ini juga termasuk bank konvensional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu bank muamalat atau bank dengan menggunakan sistem syariah. Itu bukan menggunakan bunga bank tapi bagi hasil ya, tapi bagi hasil bagi hasil ya, atau dengan sistem mudhorobah ya. Mudhorobah itu ya bisa dipahami oleh rekan-rekan. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Untuk soal berikutnya yaitu soal yang nomor 16. Nomor 17, mohon maaf. Nomor 17 ini kita baca bersama-sama. Salah satu bentuk yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan pola. Nah, ini dalam transaksi apakah dinamakan pola piutang, apakah pola salam, apakah pola istisna, ataukah pola sewa, ataukah pola murobahah. Nah, kita ketahui bersama kata kuncinya sebenarnya apa di sini ya. Nah, pemesanan tersebut pembayarannya dilakukan melalui awal transaksi. Nah, pada awal transaksi sedang barang baru akan diberikan. Nah, sedangkan barang baru akan diberikan. Ini bisa berbentuk benda ataupun yang lainnya, tapi yang menyediakan adalah pihak bank yang harus dibayar terlebih dahulu, kemudian dikirimkan oleh pihak bank. Apakah piutang? Ya, piutang tidak ya, karena itu sudah dibayar di awal. Nah, kalau piutang itu dibayarnya di akhir ya, di akhir. Kalau pola salam, apakah itu? Ya, nanti akan kita bahas. Apakah istisna? Apakah pola sewa ataukah pola murabahah? Nah, kalau pola murabahah ini yaitu bukan ya, karena di situ pihak bank itu menyediakan kemudian bisa diangsur, artinya pihak bank menjual
ya, pihak bank menjual, kemudian dari pihak bank menentukan harga untuk dijual, untuk di situ nanti yang membelinya itu bisa mengangsur ataupun dia memberi secara cash, yang intinya dari pihak bank itu memberikan harga. Dan di situ di bank syariah dengan sistem tersebut yaitu untuk menghalalkan atau dengan adanya akad tersebut mampu menembus atau menghapus bunga bank ya, sehingga di situ adanya transaksi jual beli, karena ada ayat yang menjelaskan ahalawahul bai'a wa harrama riba. Pola sewa ini juga bukan sewa karena dia dibeli di awal ya. Pola istisna, nah kalau istisna ini itu pemesanan ya, membuat kemudian bisa dibayar di akhir setelah pemesanannya jadi, itu bisa dibayar di tengah atau akhir tapi dia pesan terlebih dahulu. Oke, jadi yang paling betul adalah jawabannya adalah pola salam ya, yaitu pembayarannya di awal barang baru dikirim berikutnya. Bisa dipahami ya. Untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 18 ya. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati, dengan pembayaran diangsur oleh konsumen dan barang diterima konsumen di awal. Pola ini disebut dengan salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang. Nah, kata kuncinya di situ ya. Dia itu sudah menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan oleh konsumen, artinya diinginkan oleh pembeli, dengan imbalan yang telah disepakati. Nah, dengan imbalan atau dari pihak bank itu menentukan harganya. Nah, kemudian dengan pembayarannya diangsur oleh konsumen. Dari pihak konsumen yang beli itu boleh mengangsur dan barang diterima konsumen di awal pola. Nah, dan barangnya itu diterima. Nah, ini misalkan contoh, si Budi membeli motor Vixen, kemudian dia meminjam uang dari pihak bank syariah. Kemudian bank syariah ternyata sudah menyediakan sepeda Vixen tersebut untuk dijual, dan di situ dia menawarkan pembayarannya boleh diangsur. Nah, itu dinamakan di dalam hukum Islam dinamakan dengan pola apakah piutang, apakah pola salam, apakah istisna, apa pola sewa, apa pola murabahah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah, kalau salam tadi kan sudah di soal nomor 17, kalau pola istisna itu ketika dia memesan boleh dibayar di tengah ataupun di akhir. Pola sewa bukan ya, karena dia itu membeli barang di suatu bank yang sudah menyediakan. Apakah pola piutang? Bukan ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah pola murabahah. Ini sama saja dengan kayak sistem jual beli, namun akadnya di situ disepakati untuk pembayarannya, dan keuntungannya itu sudah ditentukan oleh kedua belah pihak ya. Keuntungannya itu sudah dibicarakan kedua belah pihak, apakah disetujui atau tidak dengan polanya nanti angsuran ataupun tidak. Yang penting dia tidak ada tambahan untuk proses pembayarannya. Misalkan motornya harga 20 juta ya. Nah, ketika itu diangsur oleh pembeli, maka selama 1 tahun ya tetap 20 juta tersebut totalnya. Yaitu namanya pola murabahah, artinya jual beli yang disediakan oleh pihak bank. Selanjutnya untuk nomor 19, akad sudah dikenal sejak dahulu di zaman Rasulullah SAW. Salah satu riwayatnya, Rasulullah SAW diceritakan pernah memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad yang juga dikembangkan oleh pihak bank syariah. Pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank,
dalam pemesanan tersebut nasabah dapat melakukan pemesanan di tengah ataupun di akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan apakah pola murabahah, apakah pola salam, pola istisna, pola sewa ataupun akad perjanjian. Nah, seperti halnya di soal-soal sebelumnya, salam tadi sudah diketahui bahwasanya dia membayar duluan ya, dibayar di awal kemudian barang baru diterima di akhir. Kalau pola sewa itu ya kita menyewa. Pola akad perjanjian murabahah tadi seperti halnya nomor 18, yaitu seorang yang menjual motor atau dia itu menjual akan tapi dengan sistem kredit tanpa memberikan pungutan bunga ya, sistem kredit tanpa bunga ya, namanya murabahah, sistem kredit tanpa bunga ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 ini adalah pola istisna. Artinya dia itu memesan kemudian barang akan diberikan sesuai pemesanan ya, dan akan dibayarnya di tengah ataupun di akhir. Pembayarannya di tengah ya ataupun akhir ketika sudah jadi barangnya ya, akhir pemesanan. Nah, ini dibolehkan di dalam ajaran agama Islam ya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 yang melarang umat manusia melakukan apakah? A. Riba, B. Minum khamr, C. Zina, D. Makan daging babi, E. Mengatakan pada orang tua. Nah, dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran tersebut menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk melakukan riba. Jadi cukup jelas ya jawabannya untuk soal nomor 20 ini. Kalau kalian sudah tahu ayatnya, yaitu berkenaan dengan riba ya. Cukup sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini menambah wawasan bagi kita semua dan bisa kita nanti menjawab soal-soal ketika ada soal semacam berbentuk pola perbankan dalam syariah Islam. Ya, cukup sekian pembahasannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.